Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai di bab ke-205, orang yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyama rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengatakan kepada saudaranya hai orang kafir, maka dengan itu salah satunya telah berbalik menjadi kafir. Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mengatakan kepada orang lain engkau orang kafir, maka salah satu dari keduanya telah berbalik menjadi kafir. Jika orang yang dikatakan kafir itu memang kafir, maka dia benar. Dan jika tidak seperti apa yang dikatakannya, maka kekufuran itu akan berbalik kepada orang yang mengatakannya. Kandungan hadis ini, bahaya tuduhan pengkafiran pasti akan menimpa salah satu di antara keduanya, si penuduh atau sang tertuduh. Apabila keadaan sang tertuduh tidak seperti yang dikatakan oleh si penuduh, maka tuduhan pengkafiran tersebut akan berbalik kepadanya. Tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan hanya berdasarkan pada syubhat atau ketidakpastian atau prasangka-prasangka atau hanya kemungkinan-kemungkinan. Akan tetapi harus berdasarkan pada alasan yang kuat, bukti yang jelas, dan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hadis ini mengajarkan kepada kita agar tidak mudah menuduh seseorang kafir tanpa kejelasan atau tanpa informasi yang akurat. Tidak boleh dari prasangka atau kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu, kita diingatkan, ini adalah rangkuman dari pembahasan kita terkait dengan menuduh seseorang munafik, kafir, atau seseorang itu dilaknat oleh Allah, seseorang masuk neraka. Tidak boleh kita sembarangan. Saya pernah bercerita, ada anak kecil dengan temannya. Ketika bertemu dengan saya, salah satunya murid istri saya datang kepada saya kemudian salim. Pak Ilmi salim. Yang satunya tidak mau salim. Apa kalimat anak kecil ini? Oh, masuk neraka kamu, tidak salim. Nah, kalau kita modelnya dengan mudahnya mengatakan seseorang itu kafir, masuk neraka, dilaknat Allah, tanpa informasi atau tanpa dasar yang jelas, maka seperti itulah kita. Kita diingatkan makna dasar kafir adalah kufur, yang secara bahasa berarti menutupi atau menolak kebenaran. Sebenarnya ketika diterjemahkan, kata kafir dengan kata non muslim itu secara bahasa lebih lembut kata kafir. Karena kafir itu cover itu kenapa? Di coveri. Nah, artinya menutup. Jadi orang kafir dikatakan kafir itu artinya menutupi atau menolak kebenaran, tidak percaya dengan Islam. Tapi kalau kata non muslim, non itu artinya tidak, muslim itu orang yang selamat. Non muslim artinya orang yang tidak selamat. Tetapi di Indonesia umumnya yang digunakan adalah kata non muslim. Karena kalau menggunakan kata kafir muncul persoalan. Nah, ini pemahaman kita
Kebenaran secara istilah atau syar'i, kafir adalah orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Itu makna kafir. Setelah sampai kepadanya penjelasan yang benar. Dan hari ini dengan banyaknya media, seseorang bisa sangat mudah mengakses tentang Islam itu apa. Untuk belajar Islam itu sangat mudah dengan kondisi hari ini dibandingkan kondisi terdahulu. Hal ini kita diingatkan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ada kata kafaru. Sungguh innalladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan atau tidak, kalimatnya am lam tundirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kemudian bentuk kekufuran menurut ulama ada beberapa pembagian. Nah, ini kesimpulan dari yang kita pelajari. Yang pertama ada kufur akidah atau i'tiqad. Kufur i'tiqadi artinya menolak dengan hati dan tidak mempercayai ajaran Islam. Ini adalah kafir secara akidah, keyakinan. Mereka tidak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia. Nah, hal-hal ini menjadikan seseorang artinya kufur akbar atau kafir besar. I'tiqad, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini sekali lagi hati-hati, karena seseorang yang sudah dihukumi kafir maka hak-haknya sebagai muslim hilang. Di antaranya hak yang paling kita khawatirkan adalah hak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi urusan-urusan yang khusus, warisnya hilang, tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menikah dengan muslim dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi terhadap saudara kita yang muslim, kita harus hati-hati, tidak mudah menghukuminya kafir. Saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang teman guru. Ada di salah satu masjid pengajian itu sampai rame, bahkan jamaahnya buyar, tidak berani ngaji, gara-gara pada waktu itu ada yang langsung menghukumi bahwa salah satu bidang profesi itu tidak hanya sekedar dosa, tapi langsung kafir. Sementara yang di dalam masjid itu tidak sedikit yang purna dari profesi tersebut. Padahal dalam sudut pandang yang lain kita bisa melihat bahwa banyak ulama yang menyampaikan tidak masuk dalam kekafiran, namun langsung kafir, sehingga jamaah itu langsung kaget, loh lah aku lah kafir berarti, langsung begitu. Nah, ini sekali lagi kehati-hatian kita terkait dengan tidak mudah mengatakan saudara kita kafir. Tadi yang pertama, kufur dalam hal keyakinan atau akidah. Yang kedua ada kufur ingkar, mengetahui kebenaran tapi menolak secara sadar, seperti kaum Yahudi yang tahu bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah benar-benar Nabi dan Rasul, tetapi mereka menolak karena iri. Kenapa Rasul yang terakhir bukan dari kalangan mereka? Dan ketika kita diingatkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, mereka mengingkarinya padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Tahu kalau itu benar, tetapi karena kecintaannya terhadap dunia, khawatir dunianya hilang, maka mereka mengingkarinya padahal tahu kalau itu benar. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil
khairi lasyadid. Karena kecintaannya terhadap dunia, mereka tahu kalau itu salah, tapi tidak mau berhenti. Tahu, aku sakjane ngerti ngene iki salah, tapi mandek iku wangel. Tahu kalau itu salah, tetapi tidak mau berhenti, atau merasa dirinya tidak bisa berhenti. Nah, ini sekali lagi menjadi pengingat kita terkait dengan kuatnya akhirat bagi muslim dibandingkan dunia. Jadi jahat atau mereka mengingkarinya juhud, artinya pengingkaran setelah tahu, sama seperti kufur ingkar tapi dilakukan terang-terangan setelah menerima hujjah. Adapun kufur yang disebut dengan kufur nifak atau kemunafikan yang besar, nah ini berbeda. Secara lahiriah mengaku Islam, tapi dalam hati membenci atau menolak ajaran Islam. Kalau tadi kekafirannya ditunjukkan, ketidaksetujuannya ditunjukkan, ini tampilan luarnya muslim tapi sebenarnya hatinya ingkar. Dan ini Allah yang tahu seseorang ini masuk dalam kekufuran atau tidak. Sementara kita yang bisa kita nilai adalah zahirnya, tampakan luarnya. Dia akan mengatakan bahwa dia muslim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian diingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Mereka ini ketika diingatkan kamu jangan berbuat kerusakan, apa yang mereka katakan, justru kami ini yang melakukan perbaikan. Ini kalimatnya orang-orang munafik. Ketika diberitahu, maka dia mengatakan seperti itu. Ada orang-orang yang ketika diingatkan terkait tentang sebuah masalah, terkait dengan LGBT misalkan, yang pernah saya dengar dalam perdebatan beberapa kali, apa yang mereka katakan? Mereka katakan orang yang tidak mengakui LGBT itu, dia hidup di zaman dulu. Mereka ini orang-orang kolot, orang-orang bodoh, orang-orang tidak modern. Justru kami ini yang memberikan pemahaman tentang hidup di dunia modern, itu kata mereka. Jadi orang yang tidak setuju dengan LGBT itu artinya otaknya ada di zaman dinosaurus dulu. Nah, jenengan ini hidup di mana sekarang? Kemarin rame juga nih. Informasi yang baru ada 40 lebih lelaki melakukan kegiatan di salah satu hotel ternama. Ternyata apa yang dilakukan seperti kaumnya Nabi Lut gitu. Ditangkap oleh polisi. Bahkan informasi di berita itu salah satunya adalah ASN yang tertangkap itu. Nah, ini laki-laki dengan laki-laki, kalau orang wedok ayu ya. Tapi mereka memang tidak tertarik. Ada pembahasan khusus kaitannya dengan bab adab berpakaian. Ada laki-laki yang berpakaian seperti wanita, ada wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Ada beberapa kejadian di dalam hadis itu sampai Rasulullah itu mengusir, Sayyidina Umar ibn Khattab juga mengusir. Artinya mengucilkan, hal itu tidak boleh dianggap hal yang wajar. Bahkan beberapa penjelasan ulama, ada beberapa hal kita sebut terapi gitu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika menemukan hal tersebut. Harus diapakan orang ini? Yang wanita agar kembali kepada fitrah wanitanya, yang laki-laki agar kembali kepada fitrah laki-lakinya. Ada beberapa contoh yang disampaikan oleh ulama terkait dengan hal tersebut. Walaupun mungkin hari ini kita melihat banyak sekali tontonan hal semacam itu seolah-olah dinormalisasi gitu.
seolah-olah hal itu wajar atau biasa saja. Tapi sekali lagi di dalam Islam hal itu tidak wajar. Makanya ketika 17 Agustus misalkan ngadakan lomba, bapak-bapak lomba bal-balan gawe daster misalkan. Sekali lagi hal tersebut menjadikan kita kehilangan kemuliaan sebenarnya. Coba jenengan bayangaken nggih, Masjid Al-Basid ngadakan begitu. Yang main siapa? Ustadz Beni, kula ya. Mantun bal-balan terus ngisi ngaos, kinten-kinten jenengan percaya. Wingi bal-balan gawe daster bibiran saiki mulang ngaji. Ngoten ta kene. Pak Sugeng. Ini sekali lagi jangan membiasakan. Ini mulai kecil nih. Kalau di pesantren dulu di antara yang dipakai untuk mendidik santriwati itu ada nisaiyah dari Gontor beberapa jilid itu sampai anak gadis itu santriwati itu diajari bagaimana ngelipat taplak, bagaimana nata meja, bagaimana masak, itu diajarkan fitrahnya. Yang laki-laki diajarkan nukang, ngecor, ngudak lolo, jadi diarahkan ke situ. Karena kalau kemudian sejak kecil sudah salah arah mendidiknya, nah arahnya bisa ke sana. Anak laki-laki sejak kecil dibelikan boneka. Punya anak perempuan, inginnya punya anak laki-laki, yang lahir perempuan. Diperlakukan anak perempuan seperti laki-laki, dibelikan bedil-bedilan misalnya. Nah ini kan kita justru orang tua mengarahkan fitrahnya tidak pada tempatnya. Ini mengingatkan kita kembali hal tersebut tidak boleh dianggap wajar. Termasuk mungkin lucu, anak kecil itu dipakai apa saja lucu. Kadang ada anak laki-laki saking guantengnya sampai kalau dibraini niku jadi cantik misalnya. Gak apa-apa lucu, jangan. Sekali lagi, niki fitrahnya laki-laki. Karena dianggap lucu dipakai perempuan. Ini sekali lagi dalam adab berpakaian, jenengan cek nanti ada hal yang diajarkan dan itu berharga sekali. Dan sebagaimana kita ketahui, hukuman orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu di dalam Islam lebih berat Bapak, dibandingkan hukuman zina laki-laki dan perempuan. Jangan bisa baca di kitab-kitab fikih, lebih serem kalau jangan baca hukumannya. Bahkan ada yang menyampaikan tidak layak itu matinya mati cepat. Kalau orang kisos dipenggal kepalanya itu kan berupaya secepat mungkin menghilangkan rasa sakitnya gitu. Sudah kepalanya hilang. Kalau itu tidak. Ini sekali lagi tidak boleh menganggap hal tersebut wajar. Kemudian ada disebut dengan kufur airat. Kufur airat itu tidak peduli terhadap Islam, tidak mau belajar, tidak menolak tapi juga tidak menerima. Ini dalil diantaranya. Wis nek ero kok ngarai dosa nek gak nglakoni, ngoten nggih. Senak gak ero wis gak dosa, mboten. Kalau tidak menuntut ilmu itu dosanya dua. Ya dosa gak nuntut ilmu, ya dosa gak nglakoni. Kalau orang punya ilmu gak nglakoni, dosa wis tunggal. Jadi orang yang abai gak ngaji ya, gak wis ngaji gak rai ro kabeh, dosa tambahan. Angel niki nek ngeten. Kadang enten dalil ngoten niku. Jadi abai benar. Nah, ini termasuk dalam kufur airat namanya. Kufur berpaling, sengaja untuk tidak belajar agar dia tidak tahu. Lho amen kok mendem cak? Wah aku lho gak ro dalile, nek mendem iku gak oleh. Kan gak dosa. Ini juga bagian dari kufur airat, hati-hati. Dan yang terakhir, nah ini adalah kufur nikmat. Bapak Ibu, di antara kufur yang tadi 1 sampai dengan 5 saya sampaikan, itu adalah kufur besar.
mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini kehati-hatian. Kufur yang keenam ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, namun hal ini tercela. yakni penyebutannya adalah kufur nikmat yang seringkali kita dengarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini bukan kufur akidah, tetapi kufur terhadap nikmat Allah. Dosa besar namun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, ini merupakan rangkuman dari yang kita pelajari terkait dengan seseorang dikatakan kufur. Tidak boleh mengatakan dengan mudah mengatakan seseorang itu kafir atau keluar dari Islam. Namun sekali lagi kita juga diingatkan tentang jangan sampai kita kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita kemudian kita manfaatkan untuk bermaksiat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Karena kelak kita nanti akan diberi soal, latus'alunna, kita akan ditanya tentang semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu kita manfaatkan agar banyak kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kebaikan, sehingga kelak kita ketika kembali kepada Allah bahwa hal nikmatnya diberikan kepada kita itu banyak kita lakukan untuk kebaikan. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.